Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, dengan nomor NIM 2892050072, Prodi Manajemen, yang akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM. Sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sosial media menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial ini, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang ataupun malam. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya kecil bisa seketika menjadi besar dengan media sosial. Begitupun sebaliknya, orang besar dalam sedetik bisa menjadi kecil dengan media sosial. Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita yang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan didapat, seperti kecanduan, sulit bergaul di dunia nyata, autis, dan lain-lain. Commenting culture, budaya komentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang menyadari dalam berpikir namun radikal dalam tindakan. Banyak terdapat gejala-gejala yang tidak masuk akal sejak budaya media sosial mulai berkembang. Orang menjadi semakin mudah mengedarkan segala macam perkataan, mulai dari kabar serius, desas-desus politik, kabar burung, tahayul, cerita goib, perang ideologi, rasisme, dan lain sebagainya. Masih banyak orang yang suka membagikan artikel-artikel bernada bombastis tanpa membaca sepatah kata pun yang ditulis. Atau yang lebih bodoh lagi, suka berkomentar meski belum membaca keseluruhan isi berita artikel. Medsos manusia karir. Media sosial, atau yang lebih sering disingkat dengan medsos, adalah makanan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Rasanya hampir semua orang memiliki akun medsos, mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Menurut data box, total pengguna aktif medsos diperkirakan sebanyak 59% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Penggunaan medsos bersifat adiktif atau candu, sehingga banyak orang menghabiskan waktu mereka hanya sekedar scroll timeline. Bagi tim HR Human Rescue, akun medsos yang dimiliki oleh Anda akan cerminkan keprikarir
ke karir. Segala postingan yang Anda ada pada medsos Anda dinilai lebih menggambarkan diri Anda dibandingkan saat sesi interview. Oleh sebab itu, beberapa formulir saat sesi interview selalu mencantumkan kolom media sosial yang dimiliki untuk Anda isi. Pemilik akun medsos pun dituntut untuk bersikap bijak dalam mengunggah jenis post apapun. Salah-salah bisa berbahaya dan menjadi hambatan untuk karir. Social gaming dan perilakunya. Social gaming adalah sebuah video game yang dimainkan lewat sebuah bentuk jaring komputer. Jaringan ini biasanya adalah internet ataupun teknologi setara yang dapat menghubungkan jaringan komputer itu sendiri. Game online dapat berupa sebuah pengkodaan komputer sederhana sampai dengan visualisasi gambar yang kompleks dalam dunia virtual yang berisi banyak pemain. Banyak game online yang telah menciptakan komunitas-komunitas online menjadi game ini sebagai sebuah aktivitas sosial dalam berinteraksi sehari-hari. Saputra 2008. Salah satu jenis game online yang banyak dimainkan banyak negara maju adalah game MMO, Massive Multiplayer Online. Pertumbuhan akses internet broadband saat ini memungkinkan ratusan ribu pemain untuk bermain game yang secara bersamaan. Perilakunya. Konsep antropologi psikologi akan sangat berguna dalam mempelajari dan mengamati perilaku sosial individu, dikarenakan terdapat 3 kelompok permasalahan besar dalam hubungan antara kebudayaan dan perilaku sosial individu, yaitu kelompok hubungan kebudayaan dengan sifat pembawa manusia human nature, kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian khas kolektif tertentu tipikal personality, dan kelompok hubungan kebudayaan dengan kepribadian abnormal berdasarkan teori SOR Streetmule Organisme Response. Perilaku manusia dibagi 2. Yang pertama, perilaku tertutup, yaitu perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain. Contoh, perasaan, persepsi, perhatian. Kedua, perilaku terbuka, yaitu perilaku yang dapat diamati oleh orang lain berupa tindakan atau praktek. Bullying versus victimization. Bullying adalah tindakan intimidasi, mengusik atau merintangi orang lain. Bullying atau intimidasi memiliki beberapa jenis dan dapat dialami oleh anak-anak hingga orang tua. Fenomena penindasan atau kerap disebut bullying adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Lantas apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, baik dalam bentuk verbal, psikologis ataupun emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik, mental bila dibandingkan korban. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.